Oke, selamat siang mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga masih diberikan kesehatan dan sukses selalu ya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah kita komunikasi dan presentasi bahasa dengan topik How to defend the ideas and performance in presentation. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan ide dan penampilan kita dalam presentasi ya. Oke. Kita mulai. Jadi ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan bagaimana untuk mempertahankan ide-ide kita ataupun penampilan kita untuk penampilan ya. Jadi yang pertama itu adalah ini masih dalam persiapan ya, preparationnya. Finalize the PowerPoint effectively. Ini penting kita ingat ya, ketika kita akan tampil nanti pastikanlah semua PowerPoint kita itu memang sudah kita selesaikan, kita buat dengan baik dan efektif, tidak ditemukan lagi ada PowerPoint yang alay-alay ya. Buatlah sebagaimana mestinya dan semenarik mungkin ya. Oke. Yang kedua, finish the draft of your proposal or thesis in soft and hard. Jadi kita mempersiapkan proposal kita ataupun tesis kita baik dalam bentuk soft copy ataupun hard. Nah, jadi ketika nanti misalnya penguji dia minta data sama kita bisa menampilkannya, kita bisa memberikannya, dan juga nanti biasanya selama ujian kita akan memberikan hard dari proposal kita ataupun tesis kita atau skripsi kita itu kepada penguji ya, dan juga nanti ada ya kepada audiens. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan draftnya itu ya. Untuk yang lengkapnya kita berikan kepada penguji. Oke. Jadi siapkanlah dengan baik, jangan sampai ada kesalahan. Ikutilah pola penulisan, ada kutipan, ada referensi gitu ya. Bab-babnya lengkap, gambarnya lengkap, datanya sudah lengkap juga ya. Tidak ada permasalahan sedikit pun terkait dia dengan buktinya ya, karena kalau ini nanti bermasalah maka selama presentasi kita akan hancur-hancuran nanti ya. Nah, kalau ada yang terlupa kita cek kembali ya, mana halaman yang belum ada, apakah kolom tanda tangan sudah selesai gitu ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan karena masalah-masalah yang sepele ini ketika nanti dalam ujian itu akan bisa mempengaruhi penampilan kita. Kita bisa saja disalahkan bukan karena dari topik kita, tapi karena faktor dari luar topik kita. Itu sebabnya siapkanlah bahan topik kita itu, apakah proposal atau skripsi kita dengan baik dan rapi ya. Yang ketiga, gather and prepare all the literature, artinya persiapkanlah semua bahan-bahan referensi kita. Ini penting ya. Pada beberapa kampus itu mahasiswanya harus menunjukkan referensinya itu ya. Jadi semua referensi yang ada pada proposal atau tesis itu wajib dibawa. Oke. Boleh juga misalnya kalau teman-teman ingin berusaha, jadi kita buatkan nanti kopian-kopiannya itu kita scan saja, mana yang penting kita scan. Mana yang kita scan cover, kita scan daftar isi, selanjutnya kita scan misalnya nanti bagian mana yang akan kita perlukan dan referensinya. Jadi setelah selesai 4 poin tadi, maka kita buatkan foldernya di dalam laptop kita atau komputer kita. Jadi ketika nanti penguji menanya ini mana sumbernya, kita bisa menunjukkannya di dalam PowerPoint kita. Kita bisa membuktikannya kepada penguji kita. Dari sinilah kita mengambil referensi. Jadi semua referensi itu penting, maka harus kita lampirkan. Ya, jangan sampai nanti ketika kita ujian, kadang-kadang referensi kita itu tidak lengkap. Ada di bagian di bagian isi, tetapi pada bagian referensi itu tidak ada, itu akan bermasalah dia. Jadi pastikanlah antara yang kita tulis pada bagian referensi
dengan apa yang ada pada konten, pada isi itu harus sama dia. Oke. Ada apa yang kita tulis, itu pula yang kita tuliskan nanti di bagian referensi. Jangan sampai ada yang terlupa. Selanjutnya, should the dress well. Pastikanlah pakaian kita memang sesuai dengan aturan untuk ujian. Biasanya sih putih hitam ya. Bajunya putih, celananya hitam. Nah, nanti sesuaikanlah. Apakah kalau laki biasanya itu menggunakan dasi kah gitu ya, atau harus pakai jas kah? Kalau perempuan apakah harus pakai blazer kah? Itu tergantung dari kebijakan kampus sendiri ya. Tetapi intinya adalah sesuaikanlah pakaian kita. Kadang-kadang ketika kita ujian tidak sesuai dengan aturan nanti ujian, kadang-kadang kita akan bermasalah. Bisa saja kita disuruh mencari atau mengganti pakaian kita. Kalau sudah seperti itu, maka penampilan kita nanti akan sudah bermasalah ya. Jadi pastikanlah, cari tahulah nanti mana pakaian yang sesuai dengan aturan ujian proposal atau skripsi. Selanjutnya, test all the utilities or tool. Nah, nih ketika nanti kita mau penampilan, pastikanlah semua alat-alat itu sudah selesai dengan baik, tidak ada permasalahan. Flash disk, apakah misalnya datanya sudah kita transfer ke flash disk, apakah di bagian laptop atau komputer sudah kita buatkan foldernya, gitu ya. Apakah misalnya nanti komputer kita bisa connect ke InFocus, nah gitu ya. Apakah misalnya pointer kita sudah bawa, apakah tidak ada permasalahan dengan laptop kita, itu yang perlu kita cek ya. Jangan sampai nanti ketika akan mau tampil semuanya bermasalah. Jadi pastikanlah semua peralatan kita itu yang akan kita gunakan selama ujian itu bisa dipakai dengan baik ya. Selanjutnya, get the information about the examiners. Ini penting sekali. Cobalah kita mencari tahu siapa penguji kita ya, karena dengan mencari tahu siapa penguji kita itu akan menambah pengalaman kita bagaimana cara kita menghadapi ujian. Nah, biasanya kalau setiap kampus itu ketika seorang itu ingin ujian proposal atau skripsi, biasanya para calon wisudawan atau orang yang akan proposal atau skripsi itu harus menghadiri seminar orang lain dengan beberapa kali. Bisa saja 5 kali atau 8 kali, atau misalnya harus 10 kali untuk semua atau 20 kali untuk semua, silakan saja. Itu tergantung dari aturan kampusnya ya. Tapi yang paling penting apa di sana? Artinya apa? Kita bisa melihat bagaimana cara seseorang itu ujian ya, proposal ya, bagaimana cara mereka menjawab, bagaimana cara dosen itu bertanya, apa saja pertanyaan dosen kalau ini orangnya gitu ya, bagaimana cara bapak itu bertanya, cara ibu itu bertanya seperti apa. Jadi dengan mengetahui siapa orangnya itu akan memudahkan kita nanti untuk melakukan persiapan. Jantungan kita akan sedikit berkurang ya, karena kita tahu dengan siapa kita akan berhadapan. Nah, karena seperti itulah ya. Kalau kita sudah tahu, nanti misalnya kita bisa petakan kalau ibu ini akan lebih banyak nanti misalnya kepada isi, kalau bapak ini akan lebih banyak dia mengkaji tentang background dengan referensi gitu ya. Nah, jadi kita bisa petakan nanti kira-kira pada bagian mana atau siapa yang akan menanya gitu ya. Oke. Nomor 7, make a question prediction. Nah, ini penting juga. Buatlah kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya terhadap skripsi atau proposal kita. Kita buat prediksi-prediksi ya, dan kita siapkan jawabannya. Jadi misalnya nanti seandainya ada terpilih pertanyaan yang kita tulis tadi, maka mudah sajalah bagi kita lagi untuk menjawab apa pertanyaan tersebut karena memang sudah kita persiapkan jawabannya. Jadi semakin banyak pertanyaan prediksi yang kita buat, maka itu akan memudahkan kita nanti untuk menjawab ya. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan prediksi seperti itu, karena hal ini akan membantu penampilan kita berjalan lancar ya. Selanjutnya, practice the presentation. Ini penting. Jadi
Sering-seringlah kita latihan, apakah bersama teman kita latihan atau sendiri silakan saja, karena itu akan beda perasaannya. Kita tampil di depan orang dengan tanpa orang itu berbeda. Apalagi ada juri di sana yang dosen kita, mungkin saja ada profesor di sana, ada doktor ya. Itu akan merubah rasa atau cara kita untuk beradaptasi ya. Kadang-kadang jantung kita ini tidak bisa kita kontrol ya. Kenapa? Karena kita jantungan melihat orang-orang seperti itu ya. Karena kita mungkin pertama kali untuk ujian gitu ya. Tapi kalau sudah sering kita ujian ataupun sering kita presentasi, maka hal ini akan membuat kita lebih mudah untuk memaparkan ide kita. Oke, selanjutnya ini sama tadi ya, pakaian ya. Sudah sama. Yang 10 itu adalah keep healthy, selalulah sehat gitu ya. Sehat, kita banyaklah makan makanan yang bergizi ya, karena kalau kita sakit nanti selama kita ujian itu akan mempengaruhi penampilan kita, apalagi misalnya kalau kita batuk, lagi flu ya, terus kita ujian, ini sungguh akan membuat orang itu malas saja melihat kita ya. Bad mood mereka melihat kita gara-gara tiap bentar kita nanti flu ya, tiap bentar kita batuk-batuk, itu akan mengakibatkan mereka tidak nyaman dengan ujian kita gitu ya. Jadi jagalah kondisi badan, jangan sampai batuk-batuk sakit parah kita ya, karena kalau kita sakit-sakitan nanti maka itu akan mempengaruhi penampilan kita, mungkin kita drop, tidak semangatnya kita lagi, sementara dari sisi luarnya orang-orang juga malas bertanya sama kita, penguji pun sudah tidak tertarik lagi bertanya kepada kita karena kita sakit seperti itu ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada how to defend the ideas formed in presentation. Nah, ini bagaimana sih caranya kita mempertahankan ide atau penampilan kita selama presentasi itu. Yang pertama itu caranya adalah say thanks and answer based on understanding. Ini penting. Jadi ucapkanlah terima kasih dulu atas pertanyaannya dan jawablah berdasarkan pemahaman kita ya. Jadi pemahaman kita itu yang sesuai dengan apa yang kita tulis. Jangan pemahaman yang menerawang dan tidak ada jawabannya pada proposal atau skripsi kita itu berbahaya. Jadi jawab kita itu atau jawaban kita itu berdasarkan apa yang kita pahami dan bisa kita buktikan baik melalui data kita, baik melalui teori ataupun referensi yang kita tulis pada proposal atau skripsi kita itu. Jadi jawab berdasarkan komponen-komponen tersebut ya. Selanjutnya jawablah pertanyaan by repeating the question. Jadi kita ulang lagi pertanyaan orang itu dengan harapan apa? Kita bisa menenangkan diri kita bisa mengambil waktu untuk memikirkan apa jawabannya. Yang ketiga itu bisa nanti membuat orang itu tidak salah ya dengan pertanyaan yang mereka tanyakan kepada kita. Jadi boleh kita ulang kembali pertanyaan mereka itu supaya penanya itu tidak salah dengan nanti jawaban yang kita berikan ya. Memang cocok antara pertanyaan dengan jawaban ya. Ini penting sekali ya. Avoid blaming or challenging or even cornering the question or audience. Nih, janganlah sesekali kita seolah-olah menyalahkan ataupun menantang ataupun menyudutkan sebuah pertanyaan atau audiens. Itu tidak boleh ya. Misalnya dengan nada yang tinggi kita katakan itu bukan topik saya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu tidak bagus caranya ya. Itu artinya kita blaming ya, menyalahkan gitu ya. Challenging itu artinya menantang ya. Kalau Anda tidak percaya silahkan buktikan. Itu tidak boleh kita seperti itu untuk berdebat, karena kita bukan berdebat juga dalam itu, kita hanya mempertahankan ide kita. Jadi kita menjawab itu memang berdasarkan dari apa yang kita tulis dan referensi dan teori apa yang kita tulis pada bagian skripsi dan proposal kita.
Yang paling parah itu apalagi menyudutkan ya. Misalnya contoh seperti ini, Anda kan sudah mengerti kenapa masih bertanya, itu tidak boleh seperti itu ya. Ini yang tidak bagus ekspresinya yang kita keluarkan dalam ujian ya. Oke. Selanjutnya, answer the question with positive attitude nih. Jawablah pertanyaan itu dengan etika yang baik ya. Bahasa tubuh yang baik, nada yang baik, suara yang tidak tinggi seperti itu ya. Jadi dengan adanya etika kita yang bagus, kadang-kadang kita bisa lolos ya, kita bisa perbaikan. Tapi kalaulah misalnya kita tidak mengerti, terus nada kita marah-marah pula, keras kepala pula, maka nanti orang tuh bisa saja mengagalkan dari ujian kita itu. Jadi kalau kita bisa menjawab dengan etika yang baik, nanti akan ada banyak saran yang diberikan kepada kita ya, dan bisa juga nanti mana tahu bahwasanya topik kita itu bisa diperbaiki dan kita bisa lolos ya untuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, answer do not know with excellent. Kalau memang tidak tahu kita jawabannya, jawablah dengan excellent. Excellent itu dengan elegan ya. Sampaikanlah, mohon maaf Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya belum tahu jawabannya. Saya akan mencari tahu jawabannya. Nanti saya akan tanya pembimbing dan juga saya akan mencari referensi yang terkait pertanyaan tersebut. Itulah cara menjawab yang elegan ya. Bukan mengatakan maaf Pak saya tidak tahu. Bukan seperti itu cara menjawabnya ya. Itu kurang elegan kita dalam untuk menjawab. Walaupun memang topik itu kita tidak tahu, tapi caranya itu dengan sopan dan sampaikan bahwasanya kita akan mencari jawaban itu dengan baik, dan setelah dapat nanti kita akan sampaikan lagi kepada pihak yang terkait seperti itu ya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan itu strictly, langsung ya, kepada intinya, clearly dengan jelas dan fokus. Ini penting juga ya. Jadi kalau menjawab itu jangan bertele-tele ya. Orang menanya A, kita berikan jawaban Z, itu udah bertele-tele kita namanya ya. Itu membuat emosian para penanya, apalagi nanti penanya kita itu adalah dosen ya, ataupun S2, S3 ataupun profesor, itu akan malas dia mendengarkan jawaban kita. Karena apa? Lain yang ditanya, lain pula yang dijawab. Gitu ya. Clearly itu kita gunakanlah kata-kata yang memang bisa dimengerti, istilah-istilah yang bisa dimengerti. Itu maksudnya ya, clearly, paham orang dengan apa yang kita sampaikan. Fokus itu apa? Kita berbicara memang berdasarkan topik yang kita sampaikan, topik atau data yang kita tuliskan pada skripsi atau proposal kita. Jangan di luar dari itu. Gitu ya. Jika seandainya ada yang sesuai dengan yang disampaikan, tapi tetap saja harus berdasarkan dari apa yang kita tuliskan atau apa yang kita sebutkan pada penelitian kita. Itu namanya fokus ya. Selanjutnya, don't use overpower voice to answer. Hati-hatilah ketika kita dalam menjawab. Ini ya, seringkali bagi yang orang tipe emosian ya atau bad mood, hati-hati. Ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang kadang-kadang membuat kita ingin menangis ya, jengkel kita dengan pertanyaannya, gunakanlah nada-nada yang sopan ya atau lemah lembut. Kenapa? Karena ini penting ya, kadang-kadang orang tuh memang menguji kita seperti itu ya. Apakah mau enggak kita menerima kritikan atau saran gitu ya? Apakah mengerti tidak dia dengan apa yang ditanyakan? Itu wajar orang menanya seperti itu, karena itulah namanya ujian ya. Kita wajib mempertahankan apa yang sudah kita tulis atau yang kita tawarkan ya. Jadi hati-hati dengan nada kita, jangan sampai tinggi-tinggi. Itu artinya kalau nada tinggi kita pakai, kita seolah akan melawan mereka ya. Kita itu, atau bisa juga kita keras kepala untuk itu ya. Jadi hati-hati menggunakan nada atau tinggi suara kita. Answer the question based on existing data in the proposal or thesis. Ini penting. Jadi menjawab itu kita berdasarkan data atau apa yang kita tulis di skripsi kita, di proposal kita. Jangan menjawab itu berdasarkan dari punya orang lain. Jangan kita menjawab berdasarkan dari imajinasi kita gitu ya, atau apa yang kita pikirkan. Itu tidak bisa seperti itu. Ketika kita bicara proposal atau tesis atau skripsi, ini adalah dunia ilmiah.
semuanya itu harus bisa dibuktikan. Nah, ada referensinya. Nah, gitu ya. Jadi kita jawab berdasarkan bukti data yang ada pada apa yang kita sampaikan seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya kita ketika ujian itu semuanya harus ada datanya, ada lokasi penelitian kita, kalau perlu tantangan mana tantangannya gitu ya, mana referensinya, mana soft, mana copy, semuanya itu harus kita tunjukkan kepada orang bahwasanya inilah dasar argumen kita itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Oke. Selanjutnya jawablah pertanyaan itu by combining evidence found. Nah, nih. Jadi kita menjawab itu dengan menggabungkan beberapa komponen. Bisa saja dengan menggabungkan antara teori dengan data gitu ya. Bisa saja kita gabungkan antara teori, data dengan juga referensi, boleh-boleh saja ya. Atau bisa juga kita tambahkan dengan temuan kita sendiri atau temuan orang lain. Itu lebih baik untuk itu. Jadi ketika kita menjawab itu berikan landasannya. Karena dengan landasan inilah orang yakin bahwasanya apa yang kita sampaikan itu memang betul. Kalau tidak ada alasan yang jelas, yang ilmiah, maka orang akan pikir bahwasanya apa yang kita sampaikan itu tidak lebih dari cerita bobo saja. Kita mengarang indah saja untuk itu. Oke, maka lampirkanlah buktinya. Oke. Selanjutnya, if mistake or ambiguous information rise up, answer by saying it will check back and improve if it is true. Artinya apa di sini? Kalau seandainya ada memang kesalahan fatal yang terjadi atau nampak gitu ya, ataupun ada informasi yang ambigu yang tidak jelas mungkin muncul pada presentasi kita dan mungkin baru saja kita sadar untuk itu, maka sampaikanlah kepada penguji kita atau audiens kita mengatakan, baiklah saya akan periksa kembali, saya akan cek satu persatu mana yang salah dan sampaikan saya akan memperbaikinya segera setelah selesai ujian ini. Nah, itulah cara kita yang elegannya ya. Jadi boleh-boleh saja seandainya ada permasalahan yang muncul ya, walaupun kita antisipasi, tapi kalau misalnya orang tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan ya, ataupun memang kita juga merasa ada yang aneh pada tulisan kita itu, ya sampaikan saja bahwasanya saya akan mencoba untuk memeriksanya kembali dan saya akan memperbaikinya berdasarkan saran dan kritik dari apa yang disampaikan oleh penguji ataupun audiens kepada saya terhadap tesis atau proposal yang sedang ditampilkan, gitu ya. Oke, ya kira-kira itu topik kita, bagaimana cara mempertahankan ide dan penampilan kita agar penampilan kita itu dapat berjalan dengan baik ya, walaupun kita berusaha mencoba sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik, tetapi nanti akan pasti ada saja titik-titik lemah yang ditemukan oleh audiens ataupun penguji kita. Itu hal yang biasa, tidak ada yang sempurna dalam suatu proses penampilan, tetapi kita tetap wajib sebagai orang yang mempersiapkannya, kita harus mempersiapkannya semaksimal mungkin ya, jangan seminimal mungkin, karena dengan adanya persiapan yang matang mungkin kesalahan kita itu akan sedikit ya, tapi kalau kita tidak mempersiapkan itu sudah pasti kesalahan akan banyak muncul ya. Oke, kira itu saja topik kita untuk hari ini. Thank you.